Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ananda Rahmawati dengan NIM akhir 081. Di sini saya ingin membahas atau mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi Hukum. Sebelum itu, saya ingin memaparkan materi yang akan saya bahas. Itu yang pertama ada kode etik hakim, yang kedua ada kode etik jaksa, dan yang terakhir ada kode etik advokat. Langsung saja, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu kode etik jaksa. Pengertian jaksa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kejaksaan terdiri dari 3 bagian, seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 3 dan 4, yaitu Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan memiliki daerah kekuasaan hukum di seluruh wilayah negara. Dan yang kedua, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah provinsi tersebut. Dan yang ketiga, Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Kemudian definisi jaksa. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1, yaitu sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang. Kemudian, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada profesi jaksa, tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Kemudian ada kode perilaku jaksa, di mana serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa, baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kemudian, selanjutnya ada kewajiban jaksa kepada negara, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila? Yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebijakan negara dan pemerintah, serta tidak mempermasalahkan atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Dan yang kedua ini ada kewajiban jaksa kepada institusi. Yang pertama, menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan jabatan jaksa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang dimaksud trikrama adiaksa ialah yaitu memiliki kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia. Kemudian menjunjung tinggi sumpah atau janji jabatan jaksa, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, dan yang keempat melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Dan yang kelima, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Dan yang ketiga ini ada kewajiban jaksa terhadap profesi jaksa. Itu yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil, dan mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Dan yang tiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan, meningkatkan ilmu
pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Kemudian ada kewajiban jaksa kepada masyarakat, yaitu yang pertama memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Pelayanan prima itu sendiri merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang telah dilakukan. Dan yang kedua, menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, profesi jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Dan meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga atau finansial secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara dan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Kemudian, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik atau psikis, dan menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa, atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Kemudian, jaksa wajib melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Kemudian, ketidakberpihakan pasal 9, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang yang pertama, bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Di sini diskriminatif ialah tindakan atau sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu golongan untuk menyudutkan orang lain. Kemudian yang kedua, merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, dan advokat. Dan yang ketiga, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Kemudian, jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Yang pertama ialah melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Intimidasi ini ialah perbuatan menakut-nakuti atau mengancam seseorang untuk melakukan atau untuk berbuat sesuatu. Dan yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan. Sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi, jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang keempat, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Dan yang terakhir, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi, profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. Integritas di sini ialah wujud keutuhan, prinsip moral, dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Kemudian memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum, dan mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi, serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Indisipliner sendiri ialah merupakan suatu sikap atau perilaku yang melanggar aturan atau tidak patuh pada peraturan yang telah berlaku untuk dilaksanakan dengan disiplin yang baik. Kemudian ada tindakan administratif pasal 9. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa.
Dan yang kedua, setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar jaksa di dalam lingkungannya mematuhi kode perilaku jaksa. Dan yang ketiga, jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif. Dan yang terakhir, tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar. Kemudian tindakan administratif terdiri dari pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, dan pengalih tugasan pada satu kerjaan yang lain paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Kemudian yang kedua, apabila selama menjalani tindakan administratif diterbitkan surat keterangan kepegawaian atau clearance kepegawaian, maka dicantumkan tindakan administratif tersebut. Dan yang ketiga, setelah selesai menjalani tindakan administratif, jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugaskan kembali ke tempat semula atau ke satuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialih tugaskan. Selanjutnya ada tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif. Pada bagian ke-1 Majelis Kode Perilaku Pasal 15, ayat 1, dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat atau waskat, dan pengawasan fungsional atau wasnal. Dan ayat 2, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan sebagai pelanggaran kode perilaku jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk majelis kode perilaku. Itu yang pertama, Jaksa Agung bagi jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden. Kemudian pada Jaksa Agung Muda bagi jaksa yang bertugas di lingkungannya masing-masing pada Kejaksaan Agung. Kemudian Jaksa Agung Muda, pengawasan bagi jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri dan Majelis Kode Perilaku terdiri dari yang pertama, Ketua Perangkat Anggota adalah pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian yang kedua, Sekretaris merangkap anggota adalah satu orang pejabat struktural di lingkungan unit kerja yang bersangkutan, berstatus jaksa yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari jaksa yang akan diperiksa. Dan yang ketiga, seorang anggota dari unsur PJI yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari jaksa yang akan diperiksa. Tata cara pemeriksaan pada pasal 20, yang pertama Majelis Kode Perilaku melakukan panggilan kepada jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan beserta pihak-pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, melakukan pemanggilan terhadap jaksa yang diduga melakukan pelanggaran dan pihak-pihak lain yang terkait dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya yaitu 3 hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Kemudian yang ketiga, dalam hal jaksa atau saksi yang akan diperiksa atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan yang disampaikan, maka Majelis Kode Perilaku mengirimkan panggilan kedua. Dan apabila jaksa atau saksi yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan selama 2 kali tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa akan dilaksanakan tanpa hadirnya jaksa atau saksi yang bersangkutan. Kemudian sidang pemeriksaan dilaksanakan di kantor satuan kerja di mana Majelis Kode Perilaku bertugas dan pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Dan Ketua Majelis Kode Perilaku memimpin sidang pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa. Dan dalam hal jaksa atau saksi yang dipanggil secara patut tidak hadir, maka Majelis Kode Perilaku mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran kode perilaku jaksa. Dan jaksa yang diduga melakukan pelanggaran berhak menyampaikan pembelaan diri di hadapan Majelis Kode Perilaku. Dan penjatuhan tindakan administratif pasal 23, yaitu yang pertama, putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kemudian yang kedua, apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dan yang ketiga, putusan Majelis Kode Perilaku memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Kemudian putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran.
Dan jatuhan tindakan administratif pasal 23, yang pertama, putusan majelis kode perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Kemudian, putusan majelis kode perilaku memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran. Dan kemudian pasal 26 ayat 1, putusan majelis kode perilaku bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif. Dan yang kedua, putusan majelis kode perilaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Dan selanjutnya, putusan majelis kode perilaku harus sudah diterima oleh jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya adalah 7 hari kerja setelah putusan ditetapkan. Dan Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan majelis kode perilaku di daerah jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan. Dan pada pasal 27, jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif. Dan jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhin tindakan administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya. Selanjutnya, materi yang kedua, kode etik hakim. Pengertian kode etik dan PPH merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga yang benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Dan suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, Pasal 1 Angka 1, Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kemudian dasar hukum kode etik dan PPH. Yang pertama, keputusan bersama KMA dengan KY nomor 041-KMA-2009 dan 02-KY-2009 KPPH Jungto Putusan MA nomor 36P-HUM-2011 tanggal 9 Februari 2012 dan keputusan bersama KMA dengan KY nomor 20-02-PB-KMA-2012 dan 02-PB-KY-2012 PEPPH. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim pada 2002. Terdapat 6 nilai. Yang pertama ialah kemandirian. Prinsip kemandirian hukum adalah syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Kemudian, nilai yang kedua tidak memihak, yaitu sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Dan nilai yang ketiga, integritas. Integritas penting sekali dalam pelaksanaan jabatan hakim, antara lain yaitu nilai 4, yaitu kesopanan. Kesopanan dan penampilan sopan santun adalah sangat penting dalam kinerja dari semua kegiatan dari seorang hakim. Dan nilai yang kelima adalah persamaan. Menjamin persamaan perlakuan kepada semua pihak adalah penting sekali untuk kinerja yang baik dari jabatan kehakiman. Dan yang terakhir, nilai yang keenam yaitu kecakapan dan ketekunan. Kecakapan dan ketekunan adalah persyaratan utama di dalam pelaksanaan jabatan kehakiman. Kemudian selanjutnya langkah inovatif yang dilakukan MA. Yang pertama, mystery super, tanggung jawab atasan, pemimpin role model atau teladan, bantuan hukum no, hukuman berat yes, dan cek integritas. Kenapa masih banyak pelanggaran terhadap KPPH? Mungkin ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama tidak pernah membaca, dan yang kedua sudah membaca tapi kurang memahami, dan yang ketiga sudah membaca
dan memahami tapi belum dipedomani. Dan yang keempat, dipedomani karena takut terhadap sanksi. Dan yang kelima, dipedomani karena mempunyai kebahagiaan tersendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar panduan kode etik dan PPH. Yang pertama, independensi hakim dan pengadilan. Dan kedua, praduga tidak bersalah. Yang ketiga, penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, akuntabilitas. Dan keenam, kehati-hatian dan kerahasiaan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Dan yang kedelapan, perlakuan yang sama. Dan yang terakhir adalah kemitraan. Di sini ada prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama, berperilaku adil. Yang kedua, berperilaku jujur. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Dan yang keempat, bersikap mandiri. Dan yang kelima, berintegritas tinggi. Dan yang keenam, bertanggung jawab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Dan yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Yang kesembilan, berperilaku rendah hati. Dan yang kesepuluh, bersikap profesional. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama, berperilaku adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Kemudian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama atau equality and fairness terhadap setiap orang. Dan oleh karena itu seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Dan kemudian ada larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil, yaitu hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Kedua, hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan, hubungan dengan mencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Yang ketiga, hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak-pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Yang keempat, hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Dan yang kelima, hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka. Diketahui pihak-pihak yang berperkara tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. Kemudian ada kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku adil. Yang pertama, hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Yang ketiga, hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Kemudian, hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap satu ras, dan lain-lain. Kemudian hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikat semata-mata untuk menghukum. Dan yang terakhir, hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam satu proses hukum di pengadilan. Contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku adil yaitu di dalam persidangan hakim bertanya dengan menggunakan kalimat seperti, "Kenapa kamu mencuri? Di mana kamu mencuri?" Kemudian hakim menyatakan kepada salah satu pihak, "Perkara Anda sulit dimenangkan," atau di dalam ataupun di luar persidangan. Kemudian penjatuhan hukuman dalam perkara Mbok Minah, pencurian susu formula bayi. Dan yang terakhir, meminta bantuan panitera atau pegawai pengadilan untuk menghubungi para pihak untuk kepentingan tertentu. Kedua adalah berperilaku jujur. Itu dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dan kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dan dengan demikian,
akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dan ada juga larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur, yaitu hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut, atau orang yang sedang diadili, dan pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, dan pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar atau reasonable patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Pengecualiannya dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan atau circumstance tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi rupiah 500.000 rupiah. Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ada juga kewajiban hakim dalam berperilaku jujur, yaitu hakim harus berperilaku jujur atau fair dan menghindari perbuatan yang tercela. Hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan atau impartiality. Dan hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Dan hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku adil. Hakim membiarkan anggota keluarganya berhubungan dengan pihak advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, dan lain-lain, yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada waktunya, dan hakim sebagai narasumber diberi honor yang melebihi honor yang seharusnya diterima. Kemudian yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana, yaitu mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Dan perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Dan larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana, yaitu yang pertama, hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Kemudian yang kedua, hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. Dan yang ketiga, hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Dan yang keempat, hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya. Dan yang kelima, hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. Dan yang terakhir, hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Dan kemudian di sini ada kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana, yaitu hakim wajib menghindari tindakan tercela dan hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan. Wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan, dan hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
Yang keempat, bersikap mandiri, mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Dan sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku bersikap mandiri ialah hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian independensi hakim dan badan peradilan. Dan hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Contohnya, pelanggaran penerapan dalam berperilaku bersikap mandiri yaitu hakim membicarakan konsep putusan dengan pihak tertentu dan melakukan komunikasi dengan pihak berperkara dan pihak ketiga yang berhubungan dengan satu perkara, atau menerima honor terkait dengan kedudukannya dalam forum muspida. Selanjutnya ada yang kelima, berintegritas tinggi. Sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Dan integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Perangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi. Yang pertama, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan keluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan atau reasonable patut diduga mengandung konflik kepentingan. Yang kedua, hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang ketiga, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. Yang keempat, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat yang menangani perkara tersebut. Yang kelima, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah. Dan yang terakhir, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim. Kemudian ada kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi, yaitu hakim harus berperilaku tidak tercela. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan advokat, penuntut, dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Yang ketiga, hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung, dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat. Dan yang keempat itu, hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara. Kemudian hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya. Dan hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 5 huruf C dan huruf D wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Dan apabila muncul keraguan-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan ketua. Dan di sini ada contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku berintegritas tinggi, yaitu mabuk-mabukan, terlibat narkoba, judi, KDRT, selingkuh, pelecehan seksual, mencaci maki, kemudian menghadiri undangan atau kegiatan sosial gathering yang diadakan oleh perkumpulan advokat yang mempunyai perkara tengah diperiksa.
dan mengadili suatu perkara yang melibatkan para pihak, advokat, dan saksi yang memiliki hubungan pribadi dan keluarga sampai derajat ketiga. Dan hakim melakukan tawar-menawar putusan, menunjuk advokat tertentu, dan menunda eksekusi dan dengan menerima imbalan. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab, yaitu bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Dan kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku bertanggung jawab ialah hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak-pihak lain. Dan hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim dan untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan. Nah, di sini ada contoh pelanggaran dalam penerapan berperilaku bertanggung jawab, yaitu menggunakan jabatannya untuk memasukkan anggota ke keluarganya menjadi hakim. Yang kedua, menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk melakukan pemerasan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, dan prinsip menjunjung tinggi harga diri khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Kemudian ada larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri, yaitu hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. Dan hakim dilarang menjadi advokat atau pekerja lain yang berhubungan dengan perkara. Dan yang ketiga, hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat kecuali jika hakim tersebut menjadi pihak di persidangan dan memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum. Dan hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. Dan kewajiban dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri, yaitu hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut. Berikutnya adalah contoh pelanggaran penerapan dalam menjunjung harga diri, yaitu tidur, membaca surat kabar, menggunakan telepon dalam persidangan. Kemudian yang kedua, melakukan pelecehan seksual, KDRT, minum minuman keras, berjudi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menjadi arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi. Dan yang keempat, menjadi eksekutor, administrator, atau kuasa pribadi lainnya untuk urusan orang lain. Yang kesembilan, ya berperilaku rendah hati. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Dan rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Nah, selanjutnya adalah contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku rendah hati, yaitu menolak mengadili perkara tertentu, misalnya tindak pidana ringan, perkara yang tidak basah, perkara yang mengandung resiko keamanan, dan mengeluarkan pernyataan dan atau opini mengenai suatu perkara di forum publik. Yang terakhir ialah bersikap profesional, yaitu profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Kemudian, sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Dan selanjutnya ada contoh pelanggaran penerapan dalam bersikap profesional, yaitu menolak mengikuti kegiatan dalam rangka pengembangan kemampuan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MA, dan melakukan kegiatan ekstrayudisial pada waktu jam kerja, dan tidak mengisi laporan kegiatan perkara, kemudian menghadiri undangan yang bersifat pribadi, mengajar, dan lain-lain pada waktu jam kerja, dan melakukan sidang perkara tidak di ruang sidang, dan yang terakhir mendiskusikan atau membocorkan konsep putusan dengan pihak di luar majelis. Baik, selanjutnya materi yang terakhir ialah materi kode etik advokat. Pada bab 2, kepribadian advokat, pasal 2, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan,
Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Kemudian pada pasal 3 ini, ada advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Dan yang kedua, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dan yang ketiga, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Dan yang keempat, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Kemudian, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Dan advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Kemudian, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Dan advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Dan yang terakhir, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Pada bab 3, hubungan dengan klien pada pasal 4, yaitu yang pertama, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Dan yang ketiga, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut. Apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang berpretensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Kemudian hubungan dengan teman sejawat, yaitu hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Kemudian advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Ketiga, keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Kemudian yang keempat, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Dan yang kelima, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Dan yang keenam, apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Kemudian cara bertindak menangani perkara,
yaitu yang pertama, surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan atau sense prejudice. Kemudian yang kedua, isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil. Tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Dan yang tiga, dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Kemudian apabila mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Dan advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Kemudian yang ketiga, advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo bagi orang yang tidak mampu. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain tentang kode. Pasal 8, yaitu profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat atau officium nobile, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik ini. Kemudian yang kedua, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Dan yang keempat, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Yang ketiga, advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun sebanyak ia berhenti. Kemudian pelaksanaan kode etik pasal 9, setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini, dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Kemudian, Dewan Kehormatan Ketentuan Umum pada pasal 10, yaitu Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dan pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu yang pertama tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau daerah, yang kedua tingkat Dewan Kehormatan Pusat, yang ketiga Dewan Kehormatan Cabang atau daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Dan yang keempat, segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada yang pertama Dewan Pimpinan Cabang atau daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau daerah. Dan yang kedua, Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota. Pengaduan pasal 11, yaitu pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat atau cabang, atau daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. Selain itu, untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang
atau daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum, dan yang dipersamakan untuk itu. Dan yang ketiga, pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai. Selanjutnya ada sanksi-sanksi pada pasal 16, yaitu yang pertama, hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, dan pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, kemudian pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Dan hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa peringatan biasa bila mana sifat pelanggarannya tidak berat, dan peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Kemudian pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras. Selanjutnya ada penyampaian salinan keputusan pada pasal 17 dalam waktu selambat-lambatnya adalah 14 hari setelah keputusan diucapkan. Salinan keputusan Dewan Kehormatan Cabang atau daerah harus disampaikan kepada anggota yang diadukan atau teradu, yaitu dan ke pengadu, kemudian Dewan Pimpinan Cabang atau daerah dari semua organisasi profesi, kemudian Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi, dan Dewan Kehormatan Pusat, dan yang terakhir instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Selanjutnya ada keputusan Dewan Kehormatan pada pasal 18. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang atau daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat. Kemudian pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang atau daerah dalam waktu 21 hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. Dan yang ketiga, Dewan Kehormatan Cabang atau daerah setelah menerima memori banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus atau tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang atau daerah. Dan Dewan Kehormatan Pusat memutus dengan susunan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap ketua majelis, dan majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc, yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. Kemudian majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.